Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 8. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pada bab 5. Poin A yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Part 2. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran pada video kali ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik dapat mengetahui arti dan makna Sumpah Pemuda dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi ya. Anak-anak, yang pertama kita akan membahas butir pertama dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia." Nah, pada butir pertama ini memiliki arti yaitu kita sebagai warga negara, kita harus menjaga, mengharumkan, dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Anak-anak, tahukah kamu, tanah Indonesia adalah seluruh wilayah yang ada di Indonesia, baik itu darat maupun di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Wilayah Indonesia yang luas ini mengantarkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 setelah Rusia, Kanada, Amerika, Cina, Brazil, dan Australia. Selain itu, menurut letak astronomis negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara adalah negara kepulauan yang terpisah oleh lautan. Jumlah kepulauan yang ada di Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Anak-anak, tahukah kamu negara Indonesia sangatlah kaya dan indah? Negara lain menyebut Indonesia sebagai Jamrut Khatulistiwa. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga terhadap tanah air Indonesia, karena kita hidup di negara kaya dan indah. Itu dia tadi pembahasan mengenai butir pertama dari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, kita akan membahas butir kedua dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia." Nah, anak-anak, tahukah kamu, pada butir kedua ini mengandung nilai toleransi, persatuan, dan kesatuan. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan budaya yang berbeda-beda, namun bangsa Indonesia tetaplah satu kesatuan. Anak-anak, pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia muncul atau tumbuh dari sejarah panjang bangsa, berawal dari hasrat ingin bersatunya penduduk yang memiliki latar belakang yang majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan menjadi satu bangsa, dan kemudian dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Anak-anak, kita sebagai generasi penerus memiliki kewajiban untuk terus melestarikannya.
Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha agar tetap tegak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai butir kedua dari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, kita akan membahas butir ketiga dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, anak-anak, butir ketiga ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang telah menjadi identitas tanah air. Anak-anak, tahukah kamu, Sumpah Pemuda telah menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan untuk menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, dengan kenyataan sejarah seperti itu membuktikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, maupun antar budaya. Selain itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia bukan hanya digunakan sebagai bahasa resmi untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi digunakan juga sebagai bahasa pengantar pada berbagai jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.